右to the yang to the东to the good to the Rami. Ha! Di masa lalu, Jinman adalah seorang kapten tentara bayaran bernama Babylon. Ia terjebak di Kamboja dalam misi menyelamatkan seorang konglomerat Korea. Dua rekannya juga dalam situasi genting, namun kehadiran Bell kala itu berhasil menyelamatkan mereka. Lee Seong-jo dan Son Wan lalu membantu Jinman yang akhirnya membuat mereka semua selamat. Kala itu, Jinman dan Pasin akan pergi menyusul ke gedung. Ia lalu memerintahkan si kembar dan agen yang lain untuk kembali ke markas. Dalam momen menjemput rekannya itu, Song Wan tak sengaja melihat Bell membunuh para warga sipil dengan sadis. Ia mempertanyakan hal itu tersebab membunuh warga sipil sudah melanggar hukum militer. Namun Lee Seong-jo menghampiri dengan lagak memihak Bell dan seketika menembak Song Wan di tempat. Jinman yang telah menyusul hanya bisa menerima kenyataan bahwa anggota termuda di timnya tewas dalam misi tersebut. Lee Seong-jo juga berdalih bahwa Song Wan dibunuh oleh para pemberontak yang akhirnya menewaskan Song Wan juga warga sipil yang malang. Tiba-tiba seorang anak kecil datang dengan sebuah pistol dan Bell seketika langsung menembaknya. Tragedi itu berakhir di persidangan negara yang menghakimi Bell sebagai pembunuh 9 warga sipil di malam itu. Namun dikala meminta saksi mata, Lee Seong-jo dengan yakin memihak Bell dan ia juga memaksa Jinman untuk menyelamatkan Bell karena ia lebih merasa aman saat di sisi Bell dibandingkan kaptennya sendiri. Namun Jinman tetap dilema tentang perkataan terakhir Bell saat membunuh anak kecil di malam itu, juga tentang saksi mata apa yang dimaksud. Dan sejak saat itu, kelompok Jinman mulai retak dan perlahan terbagi menjadi dua faksi. Namun meski begitu, Jinman yang mengetahui bahwa Song Wan tidak dibunuh oleh pemberontak terpaksa menyelamatkan Bell di persidangan setelah dipaksa oleh Lee Yong-han yang merupakan atasannya. Pertikaian semakin memanas dikala Lee Seong-jo menggunjing Jinman di pesawat dan Pasin memaksa Lee Seong-jo untuk tutup mulut. Pertikaian itu hampir berakhir dengan perkelahian, juga dengan dua sisi berbeda yang kini jelas terlihat. Bell bersama Lee Seong-jo dan si kembar, juga Jinman bersama Pasin, juga anggota yang lain. Suatu ketika, Jinman protes pada Lee Yong-han atas kehadiran Bell dalam misi selanjutnya, karena Jinman sudah bersikeras untuk tidak memasukkan Bell ke timnya. Namun atasan mengatakan bahwa itu adalah misi terakhirnya bersama Bell melihat dari besarnya skala misi saat itu. Jinman terpaksa menerima semua itu dan ia menghardik Bell untuk tidak berlaku semena-mena. Meski diabaikan oleh Bell, Jinman tetap menahan emosi sebagai seorang kapten dan meminta Bell untuk menurutinya. Namun titah itu tak pernah Bell dengarkan dan ia langsung membunuh para warga sipil yang ia temukan. Kekejian sifat Bell makin terlihat, di mana ia juga menghancurkan tubuh para gadis malang yang ditemukan oleh Lee Seong-jo dengan sebuah granat yang memecah belah tubuh mereka. Di sisi lain, Jinman yang berhasil menangkap ketua kelompok pengedar mendengar ledakan itu. Ia langsung menuju lokasi untuk memeriksa. Lee Seong-jo kembali mengoceh bahwa para gadis itu sudah begitu sedari awal. Namun Jinman yang tahu bahwa itu adalah ulah Bell langsung mengancamnya. Namun kelompoknya kembali terpecah dan Jinman terpaksa untuk kembali mengalah karena jika pertikaian terjadi, hal itu hanya akan berakhir dengan kematian semua anggotanya. Di saat akan menyelesaikan misi dan meledakkan TKP, Jinman bertemu dengan seorang gadis dan ia langsung menyelamatkannya. Ia meminta sang gadis untuk tetap diam lalu menunggunya. Jinman lalu meminta semua timnya untuk kembali terlebih dahulu dan ia akan di sana sejenak memastikan misinya benar-benar selesai. Meski agen Taeon meminta untuk menemani, Jinman tetap meminta untuk sendiri tersebab ia ingin menyelamatkan sang gadis dari kekejian Bell. Di saat ingin menyelamatkan sang gadis, Bell ternyata telah menanti Jinman dan terjadilah perkelahian di antara detik-detik bom yang akan meledak.
Di detik kematian itu, sang gadis kembali dengan sebuah tembakan yang menghilangkan satu mata Bell. Jinman langsung lanjut mengeksekusi, namun di tembakan terakhirnya, Jinman kehabisan peluru, juga kehabisan waktu. Ia akhirnya meninggalkan Bell di sana. Seusai Bell mengancam Jinman bahwa jika ia bisa selamat, ia akan membunuh semua orang terdekat Jinman, juga keluarga yang ia cintai. Akhirnya, Jinman hanya bisa mengatakan pada Leong Han bahwa Bell mati dalam sergapan pemberontak, juga ledakan gedung yang tak bisa dihindari. Ia juga memutuskan untuk berhenti di sana dan mengundurkan diri sebagai tentara bayaran. Jinman akhirnya melepas kepergian Bell bersama anggota yang lain, dan itu menjadi pertemuannya bersama para anggota sebagai kapten dan bawahan. Setelah itu, Jinman kembali ke Korea untuk menjemput kembali hidupnya, juga bertemu dengan sosok seorang ibu bersama keluarga yang ia cintai. 너는 이름이 뭐야? 정지야. Di akhir film, Lee Song Ju tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria buta sebelah, juga dengan luka bakar di wajahnya. 베일.